Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-30 yang terjemahnya adalah wa ma asaba, dan apa saja musibah, asabakum yang menimpa kamu daripada musibah, fabima kasabat aidikum, maka itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsirin, dan Allah memaafkan banyak sekali daripada kesalahan-kesalahan kamu. Malam hari ini menyambung kajian kita yang sudah lalu, kita bacakan terlebih dulu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Bunyinya adalah an Aisyah, daripada Aisyah istri Rasulullah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha, bagaimana pendapatmu Rasulullah jika aku mengetahui alimtu, apabila terjadi malam qadar itu, apa yang mesti aku ucapkan atau aku baca? Qala, Rasulullah berkata, quli, ucapkanlah olehmu Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha mulia atau maha murah. Tuhibbul afwa, engkau cinta suka kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tercatat sebagai hadis nomor 3513. Kalau menurut riwayat Ibnu Majah, bunyinya begini. Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma ad'u. Wahai Rasulullah, jika ketetapan mendapat Lailatul Qadar, jadi pas aku mendapat Lailatul Qadar itu, apa doa yang mesti aku baca? Kata beliau itu, Allahumma innaka afun karim. Ini menurut Ibnu Majah. Ini versinya agak berbeda sedikit. In wafaqtu Lailatul Qadar. Kalau yang tadi in alimtu, jika aku tahu. Kalau wafaqtu, aku mendapat. Mendapat aku Lailatul Qadar itu. Dalam versi hadis riwayat Imam Ahmad, redaksinya adalah fabima adau. Jika bertepatan atau aku mendapati Lailatul Qadar terus Allah,
Fabima. Maka dengan apa mestinya aku berdoa? Atau apa yang mestinya aku ucapkan ketika itu? Kata beliau, ya Allahumma innaka afun karim. 3 versi riwayat. Yang pertama, jika aku tahu. Yang kedua, jika bertepatan terjadi Lailatul Qadar itu. Yang ketiga, apa doa yang hendak aku baca? Baik, kita pahami ini. Allahumma innaka afuun karimun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afuun karimun. Afuun karimun, kedua-duanya nama Allah. Orang terjemahkan afuun itu ke dalam bahasa kita pemaaf. Asal katanya ain, fa dan waw. Afwu, afa. Jadi afwu, afwan. Secara bahasa artinya adalah menghapus. Mahu, menghapus. Atau melenyapkan. Atau juga maknanya meninggalkan. Tarakahu, meninggalkan. Atau juga maknanya membiarkan. Atau juga maknanya kelebihan. Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya adalah Afuwun. Itu mubalaghah namanya. Mubalaghah, menunjukkan sangat. Apa itu maaf? Maaf itu adalah menghapus, menghilangkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa serta kekhilafan. Sama dengan angin afatir rih. Angin bertiup, lalu dia menghapus, menghilangkan, melenyapkan segala sesuatu yang disapunya. Maka berarti memaafkan itu menyapu, menghapus, melenyapkan. Juga maaf itu artinya meninggalkan. Membiarkan dan meninggalkan, tidak mempedulikan. Meninggalkan artinya Allah meninggalkan untuk mengazab orang itu. Artinya tidak diazabnya orang itu. Dibiarkan saja orang itu tidak nikab, tidak diberi hukum. Karena dia sudah dihapuskan dosanya, kesalahannya. Itulah maaf. Dan maaf itu lebih dalam daripada ampun. Kalau ampun, gufran atau maghfirah adalah menutup. Masih ada barangnya. Ya, ini. Nah, maka saya pasang apa namanya? Tutup kepala. Nah, ini menutup namanya. Yang ditutup masih ada, tapi tidak nampak. Tujuannya menutup itu untuk supaya jangan nampak. Sekaligus melindungi, memelihara, dan melindungi apa yang ditutup. Itu namanya ampun. Kemarin-kemarin sudah kita terangkan. Mengampuni berarti memberikan tutupan atas dosa-dosa. Supaya jangan nampak dunia dan akhirat. Juga untuk memelihara dan melindungi si pelaku perbuatan dosa itu daripada iqab dan sanksi. Berbeda dengan maaf. Kalau maaf itu melenyapkan, menghilangkan, melenyapkan. Sama dengan angin. Angin bertiup kencang, menghapuskan, melenyapkan apa yang disapunya. Jadi bagaikan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekeliruan itu adalah sesuatu yang apabila datang angin maafnya Allah, disapunya bersih. Itu makanya maaf itu lebih dalam pengertiannya pada ampun. Sehingga kadang-kadang diiringkan kedua-duanya. Diiringkan keduanya. Dalam doa kita baca ketika duduk antara dua sujudnya. Rabbi fili, ujungnya kan wa'fu anni. Doa untuk salat jenazah. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa'fu, maafkan dia. Supaya betul-betul habis. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemaaf. Terlalu banyak
dosa-dosa, kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, pelanggaran kita yang dimaafkannya begitu saja. Wa ya'fu an katsirin. Surat yang kita baca tadi. Wa ya'fu an katsirin. Dia memaafkan sangat banyak sekali dosa dan kesalahanmu. Tidaklah terjadi menimpa suatu musibah atau tidaklah kamu itu ditimpa oleh suatu musibah, apapun itu musibah, itu lantaran kesalahanmu sendiri, lantaran dosa yang kamu perbuat. Jadi datangnya musibah kepada pribadi kita, keluarga kita, negeri kita, bangsa kita, ada salah, ada dosa. Itu makanya dosa itu mengundang datangnya petaka, mengundang datang bencana, mengundang datangnya musibah. Apapun musibah yang kita alami, termasuk saya lah, minimal sakit, atau bersin, atau pening, atau ngilu-ngilu, ada dosa yang kita perbuat, ada kesalahan yang kita lakukan. Lalu Allah hapuskan kesalahan itu dengan jalan musibah. Di setiap kali kita mendapat musibah, apa saja yang tidak kita sukai, apa saja yang tidak kita ingini, kita alami itu. Ada dosa yang kita perbuat itu. Ada kesalahan yang kita lakukan. Sehingga kita kena musibah. Dengan cara begitu Allah menghapuskan dosa-dosa, kekhilafan dan pelanggaran kita. Tapi ingat, tidak semua dosa-dosa kesalahan dihapuskan oleh Allah dengan cara musibah. Banyak dosa-dosa kesalahan itu yang Allah maafkan begitu saja, tanpa musibah. Jadi wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpamu, itu lantaran usahamu sendiri. Tetapi bukan semua kesalahan dan dosa kita yang dihapuskan Allah dengan cara ditimpakannya kepada kita musibah atau diizinkannya terjadi kepada kita musibah. Terlalu sangat banyak kesalahan-kesalahan kita itu yang dimaafkannya begitu saja, tanpa kita mengalami musibah. Kalau setiap kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan untuk dihapuskan, diampuni Allah dengan jalan musibah, berarti kita tidak pernah henti-hentinya kena musibah. Syukurlah. Salah satu nama Allah itu Afuwun, pemaaf. Maaf itu murni, semata-mata karena Allah ingin menghapuskan. Ya. Dia ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya. Dan dia paling tahu siapa hambanya yang patut, yang pantas untuk diampuninya dan dimaafkannya. Salah satu hambanya yang patut, yang pantas untuk diampuninya dan dihapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya atau dimaafkan adalah si hamba itu mau pula memaafkan, mengampuni orang lain. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Dalam surah An-Nur itu. Maafkanlah orang lain, berlapang dadalah. Apakah kamu tidak suka, tidak senang, tidak ingin jika kamu memaafkan orang lain, maka Allah juga akan memaafkan sekian banyak kesalahanmu. Jadi yang akan dimaafkan orang itu salah satunya adalah hamba-hamba Allah yang suka pula memaafkan, mengampuni, berlapang dada kepada orang lain. Untuk itu jadilah pemaaf. Khuzil afwa. Ambillah sikap maaf itu. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha mulia, maha murah. Karim itu maknanya dua. Pertama murah, kedua mulia. Yang mulia lah yang mau memaafkan. Yang maha pemurah lah yang mau memberi. Karimun, maha mulia. Yang mau memaafkan itu adalah yang mulia. Karimun, murah. Yang mau memberi adalah yang maha murah. Memberi maaf, murah. Digandeng kedua-duanya. Allahumma innaka afuun karimun. Tuhibbul afwa. Tuhibbu.
engkau suka, engkau cinta, engkau senang kepada maaf. Berarti siapa saja yang pemaaf dan siapa saja yang mau memaafkan, Allah cinta, Allah suka. Tuhibbul afwa. Engkau cinta, engkau senang, engkau suka kepada maaf. Jika kita mau memaafkan, Allah cinta kepada kita. Karena kita telah meniru Allah. Kita telah mencontoh dan meneladani Allah. Tuhibbul afwa. Engkau cinta kepada maaf. Aku ini ya Allah termasuk hamba-Mu yang suka memberi maaf. Oleh sebab itu fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Cocok dia. Allahumma innaka afun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Lagi Maha Mulia, lagi Maha Murah. Engkau cinta kepada maaf, maka maafkanlah aku. Supaya pas bunyinya, Engkau cinta kepada maaf. Aku termasuk hamba-Mu yang suka memberi maaf. Maka oleh sebab itu, maafkanlah aku. Tidak cocok jadinya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, lagi Maha Murah dan lagi Maha Mulia. Engkau cinta kepada maaf. Aku tidak mau memaafkan orang lain. Tapi bagaimanapun juga, maafkanlah aku. Tidak pas bunyinya. Jadi yang pas bunyinya itu, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Murah lagi Maha Mulia. Engkau cinta, suka kepada maaf. Aku termasuk hamba-Mu yang suka memaafkan. Maka oleh sebab itu, fa'fu anni, baru pas dia. Kalau sudah pas, ya kita tutup kaji kita dengan subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi